Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan wawancara bersama Ibu Kepala dari TK HWK Ngetas Pejaten, yaitu Ibu Dina Olivia SPD AUD, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di lembaga TK HWK Ngetas Pejaten. Langsung saja, ini adalah video wawancara saya bersama Ibu Kepala TK HWK Ngetas Pejaten, Ibu Dina Olivia SPD AUD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dina. Maaf mengganggu waktunya Bu Dina sebentar, bisa? Ya, mohon izin ya Bu Dina untuk wawancara Ibu, karena saya selaku CGP Angkatan 11 ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran di sekolah, Ibu mungkin sering menghadapi berbagai persoalan atau permasalahan. Jadi begini Bu Dina, di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait kasus atau permasalahan yang pernah Ibu hadapi dan bagaimana solusi yang Ibu lakukan. Jadi kan kalau dilema etika itu kan misalnya Ibu ada masalah, kemudian Ibu cari jalan keluarnya, itu ada dua jalan keluar, yaitu benar versus benar. Nah, kalau untuk rujukan moral, misalnya ada keputusan yang ini ketika Ibu ambil itu benar dan ketika ini salah, bagaimana cara Ibu dalam menghadapi masalah tersebut? Baik Bu, ya di setiap kita dalam kegiatan pasti ada kendala atau masalah itu pasti ada dan harus kita hadapi, tergantung itu berat atau ringannya. Dan bila masalah berat, tentunya pengambilan keputusan kita memang harus mempertimbangkan. Yang pertama, kita harus tahu permasalahan itu apa, kita identifikasi dulu permasalahannya dan kita mencari solusi secara bersama-sama. Tidak bisa seperti saya nih sebagai kepala sekolah ambil keputusan sendiri. Yang pastinya kita harus kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kita panggil guru-guru, terus kita cari solusi bersama. Bagaimana keputusan, apakah itu misalnya seperti Bu Niken tadi bilang, kalau rujukan moral itu antara pilihan kasus itu benar atau salah, tentunya kita harus memilih yang benar. Yang sedikit sulitnya itu apabila kita mendapatkan kasus benar versus benar dengan yang benar. Tetapi harus fokus kita kepada prinsip dasar dari pengambilan keputusan, yaitu kita harus berfokus kepada kepentingan anak. Apakah keputusan yang kita ambil itu merugikan anak atau bermanfaat untuk anak, harus kita pertimbangkan lebih jauh. Ya. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Apakah itu namanya kepribadian atau nilai-nilai yang baik yang harus kita kalau misalnya ini banyak nilai yang tidak baik, mungkin kita harus pertimbangkan di situ dalam mengambil antara benar. Dan di situ agak sulit seandainya
benar lawan salah, ya kita ambil yang benar. Mungkin di situ ada sedikit pembahasan dari saya. Itu demikian. Terima kasih Bu. Boleh tahu Bu apa permasalahan yang Dina alami, kasusnya itu terkait dengan dilema etika yang benar versus benar? Kasusnya banyak ya, diantaranya kasus di saat ini di TK kami. Setiap hari di lembaga kami ada tabungan anak ya, setiap harinya. Ada suatu hari kami sudah buat perjanjian di awal rapat di awal tahun dengan wali murid bahwa uang tabungan anak-anak itu tidak boleh diambil sampai anak-anak tamat sekolah. Kebetulan ada satu wali murid menjumpai guru kelas untuk mengambil uang tabungan dengan alasan keperluan. Terus karena kita sudah perjanjian tidak boleh diambil, jadi guru saya menghubungi saya. Mereka bilang ada yang mau ambil uang tabungan, tapi kita kan sudah perjanjian tidak boleh. Iya. Tapi dengan pertimbangan ibu itu keluar mendesak, perlu memang betul-betul apa ya? Perlu untuk berobat. Nah di situ kita kan harus menimbang, ya. Meskipun sebelumnya sudah buat kesepakatan, tapi karena kebutuhan mendesak, nilai-nilai kebajikan universal, tapi kita harus mengutamakan, ya terakhirnya saya mengizinkan. Saya mengizinkan ibu itu untuk mengambil uang tabungan anak-anak, tapi dengan saya berkolaborasi dan persetujuan dengan wali kelas. Itu apa? Dilema yang berkaitan dengan keadilan versus kasihan ya? Iya, kita tidak mengutamakan kepentingan orang banyak, terutama kita berhadapan dengan wali murid. Kita tidak bisa nantinya kedepannya ya, kepercayaan masyarakat kepada kita kan berkurang hanya karena masalah seperti ini. Jadi selama ini yang menjadi tantangan bagi ibu dalam menghadapi kasus dilema etika menjadi tantangan bagi Bu Dina sebagai pemimpin di PAUD yang ibu pimpin ini dengan dilema etik itu. Kalau tantangan yang sulit ya kita di dilema ya, ketika antara benar versus benar yang saya bilang tadi, misalnya di antara permasalahan dalam kelas ya, misalnya guru ini memberi saran kepada kelas, nanti yang guru satu memberi saran begini, sedangkan guru yang lain, misalnya guru yang kedua memberi saran yang lain. Kita harus memilih yang mana di antara keduanya, ya, di antara semua apa gitu. Sudah di awal kita harus mengingat prinsip dasar tadi, apakah itu berpihak pada anak dan kebajikan yang universal. Mungkin itu sumber saya mengambil. Sangat bagus sekali Bu Dina. Kami sangat baik Bu Dina. Kemudian ketika misalnya Bu Dina kasus tersebut, apakah Bu Dina punya jadwal untuk langsung diselesaikan pada waktu itu juga ketika atau dilema tersebut tadi? Tergantung apa permasalahannya demikian. Permasalahan memang harus kita selesaikan pada saat itu juga. Misalnya masalah kecil ya, kita selesaikan. Bila permasalahan agak berat, kita itu harus kita harus berkompromi dulu dengan wali kelas atau orang tua. Kita menghubungi orang tua apa informasi lebih lanjut atau apa mungkin menyusun jadwal ya, kapan kita membuat keputusan permasalahan tersebut ya. Kalau urgent permasalahan, kita ambil keputusan yang tidak perlu, kita mengambil keputusan di saat itu. Tapi kalau memang butuh waktu dan permasalahan itu, kita itu harus cari dulu informasi dan mungkin kita harus jadwalkan kapan kita bertemu dan berkolaborasi dengan. Jadi apakah ada seseorang mentor yang selama ini mempermudah atau membantu keputusan terkait dengan kasus dilema etika?
Ya jelas kita mengambil keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri ya. Kita tidak bisa, oh saya harus seperti ini, keputusan saya harus didengar. Ya, itu tidak. Biarpun kita tidak begitu, kita juga harus melibatkan kita yang di sekolah. Misalnya kita harus melibatkan paling mungkin ya juga. Berarti kita harus melibatkan guru-guru dan warga yang ada di sekolah. Oke. Sebagai kita memang harus berkolaborasi. Ini ada pertanyaan terakhir. Semua hal yang disampaikan pembelajaran Ibu Dina petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan. Di sini pengalaman yang paling berharga yang dapat dalam pengambilan keputusan yaitu menimbang, mengingat dari dasar tersebut dalam pengambilan keputusan melihat terlebih dahulu apakah kasus tersebut etika atau rujukan moral budi. Terus berpihak pada anakkah keputusan kita bersama mengandung nilai-nilai etika dan moral. Itu yang utama yang memang wajib kita pertimbangkan keputusan. Kemudian berkolaborasi itu tidak hanya keputusan lihatnya saya sebagai pasien, keputusan saya yang harus saya putuskan yaitu berkolaborasi dengan murid, komite, ya mungkin itu inti pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Dina semua atas pengalamannya yang sangat menginspirasi sekali. Sama-sama Bu Dina, mungkin ini yang bisa saya manfaat untuk tugas pendidikan. Selama tugas pendidikan saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hari ini dengan Bu Dina. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Putri. Mari silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Niken. Alhamdulillah. Gini Bu Fitri, maksud saya datang ke TK Uswatun Hasanah ini untuk tugas CGP saya. Saya kan CGP angkatan 11, di mana ada tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan kepemimpinan. Maaf Bu Fitri, ada waktu luang pada pagi hari ini? Ya Bu, silakan. Ya, terima kasih. Ini saya mau bertanya, selama ini bagaimana Bu Fitri dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu selama ini saya sangat mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan bersama melihat kasus tersebut, siapakah yang terlibat, dengan melihat pada kebenarannya. Terus selanjutnya dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu kita bermusyawarah bersama untuk keputusan sesuai dengan telah kita sepakati bersama, Bunda. Berarti tetap dengan sama
guru-guru yang ada di sekolahan. Lalu bagaimana Bu Fitri dalam pengambilan keputusan di sekolah apabila ada dua kepentingan sama benar atau sama-sama menilai kebijakan? Untuk itu memang ya Bunda ya, kita dilema pemimpin untuk mengambil keputusan dari yang keduanya sama-sama benar. Tetapi saya tetap memegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, juga melihat nilai-nilai kebenaran dan kebaikan serta kebermanfaatan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Baik, Ibu. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti biasa Ibu Fitri lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya dalam mengambil suatu keputusan itu salah satunya kita mencari fakta atau mengumpulkan data. Setelah itu pemanggilan untuk yang bersangkutan atau yang terlibat di dalamnya. Yang itu koordinasi dengan pihak-pihak yang misalnya kita komunikasi bersama wakil kepala, guru, terus bersangkutan untuk menyelesaikan masalah. Untuk hal-hal apa ini Bu Fitri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang saya ambil melakukan konferensi internal dengan guru yang lain. Berarti ya dengan musyawarah internal guru begitu deh. Selain ada hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, itu adakah yang untuk tantangan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, untuk tantangan itu saya ambil dalam pengambilan keputusan itu terkait dengan kebijakan yang anak-anak, khususnya kedisiplinan ya, tentang kehadiran murid itu ditetapkan di sekolahan. Kenapa? Karena lingkungan orang tua ya, karena sebagian besar itu terutama seorang ibu itu bekerjanya kebetulan kebanyakan itu rokok ya, pabrik jarum, terus ayahnya itu juga bekerja, ada yang ke gudang botol ya, ada yang di rumah juga pabriknya, terus sehingga itu anak dititipkan padanya atau mbahnya. Nah, dalam hal ini itu kurangnya pengawasan dari orang tua Bunda, sehingga anak-anak itu untuk disiplin terutama dalam kehadiran tepat di sekolah ya, karena berangkatnya dari mulai belum subuh ya, ada yang sudah subuh seperti sebelum jam berangkat, jadi anak-anak memang yang mengurusi yang kadang titipkan bibiknya, neneknya, mbahnya, seperti itu Bunda. Lanjut, apakah jadwal tertentu dalam sebuah yang Ibu Fitri waktu itu terjadi terus menyelesaikan langsung seketika itu, atau jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau prosedur yang seperti apa yang Anda lakukan gitu? Untuk kasus itu tidak rutin ya Bunda ya, sehingga tidak khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika, tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika permasalahannya itu memang ringan, itu maka kita bisa menyelesaikan saat itu juga. Tetapi terkadang bila permasalahan sehingga kita memerlukan penanganan yang khusus melalui beberapa tahapan yang berlaku, itu seperti kita tadi fakta yang ada, komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, murid, lalu kita koordinasi atau bermusyawarah
dengan khusus yang sudah ada di lembaga untuk mengambil yang terbaik. Ya, itu sudah keputusan yang Bu Fitri ambil. Terus apa seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu saja faktor-faktor yang memudahkan saya dan keputusan itu ya Bunda, kita itu selalu koordinasi dengan baik tim, wakil kepala sekolah, dan itu beserta guru, terus serta tenaga kependidikan ada di lingkungan kita, itu peraturan yang sudah terbiasa berlaku yang telah kita. Ya, berarti memang tanggung jawab sekolah begitu ya, dan memang udah yang sudah ditetapkan. Terus ini untuk pertanyaan terakhir dari semua kita sampaikan, apa yang Ibu Fitri pengalaman yang dalam pengambilan dilema etika ini? Pelajaran yang saya dapat ya Bunda ya, itu dalam pengambilan suatu itu adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak. Ya, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara pada hari ini. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Sama-sama Bunda Niken. Semoga Bunda Niken dalam melaksanakan tugas ini bisa berhasil dan diberi kemudahan, diberikan kesehatan. Semoga nanti ilmu-ilmu yang didapat dalam tugas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sejawat yang lainnya. Sukses selalu ya Bunda Niken. Terima kasih.